Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media pembelajaran. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching juga merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Paradigma berpikir coaching ada 4, yaitu 1. Fokus kepada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach dan coachee itu adalah mitra. Artinya, posisinya setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi percakapan perlu diakhiri dengan rencana aksi yang diputuskan oleh coachee. Adapun kompetensi coaching ada 3, yaitu 1. Kehadiran penuh atau presence. Kemampuan untuk bisa hadir seutuhnya bagi coachee sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dengan penuh perhatian dan lebih sedikit berbicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang disampaikan mampu menstimulasi pemikiran coachee sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching dapat dilakukan dengan menggunakan alur TIRTA. TIRTA merupakan akronim dari T. Tujuan. Coach perlu mengetahui tujuan yang diharapkan dari kegiatan coaching. I. Identifikasi. Coach menggali permasalahan yang dihadapi coachee. R. Rencana aksi. Coach membantu coachee dalam menemukan solusi permasalahan melalui rencana aksi. Tanggung jawab, komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Coaching dalam konsep pendidikan. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan dalam proses coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif,
objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Reflektif terkait pengalaman belajar, di antaranya emosi yang dirasakan, yaitu merasa tergugah dan tertantang untuk lebih giat belajar dan memperbanyak praktik coaching dengan rekan guru maupun murid agar mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang sudah baik yaitu mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan, dan yang perlu diperbaiki yaitu kompetensi menjadi coach yang baik, terutama mengajukan pertanyaan berbobot. Implikasi terhadap kompetensi diri yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi coach bagi orang-orang di sekitar. Analisis implementasi modul 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan implementasi coaching di sekolah yaitu seringkali supervisi akademik yang dilaksanakan bersifat satu arah. Kemudian supervisi akademik untuk menilai para pendidik biasanya dilaksanakan hanya 1 kali di akhir tahun. Bagaimana alternatif atau solusi untuk tantangan yang ada? Adapun alternatif atau solusi untuk tantangan yang ada yaitu dalam proses coaching hendaknya coach lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Coach hanya memberi stimulus kepada coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coachee menemukan solusi permasalahannya. Analisis implementasi modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Penerapan coaching untuk supervisi akademik yaitu melalui supervisi akademik, coaching merupakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar, meningkatkan motivasi sehingga kualitas pembelajaran meningkat dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan, yaitu dalam proses coaching antara coach dan coachee tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi kolaborasi antara supervisor dengan guru. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan coaching. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid dengan cara melakukan proses coaching. Keterkaitan antara modul pembelajaran sosial emosional dengan coaching. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman dan kemampuan untuk mengolah emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran?
Sebagai pemimpin pembelajaran, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengolah tim, serta membantu anggota tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, keterampilan coaching sangat relevan dalam mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran sesuai hal tersebut. Demikianlah pemaparan video dari saya. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Ibu ke pasar membeli buah kueni. Belinya pada siang hari. Selesai sudah pemaparan presentasi. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.